Selamat pagi Amanginang, kita bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini, yaitu Selasa 20 Juni 2023. Tapi sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang selalu melindungi memelihara kehidupan kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Kau memberikan napas kehidupan. Bapa, kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan mengajari kami untuk memahami, mengerti firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 116 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kembalilah tenang hai jiwaku sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikian firman Tuhan, ada banyak orang yang susah tidur. Apa penyebabnya? Ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, kalau kita lihat seseorang mengalami gangguan sulit tidur atau insomnia, salah satunya adalah faktor psikis atau stres. Sesungguhnya stres sudah menjadi bagian hidup manusia sejak dahulu. Terlebih di masa sekarang ini, ketika hidup sudah menjadi terasa lebih berat karena masalah-masalah yang kita hadapi yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Banyak orang menjadi mudah stres. Salah satunya tanda stres adalah gelisah yang berlebihan. Gelisah berarti tidak tentram. Selalu merasa khawatir, tidak tenang, tidak sabar lagi menanti, atau mungkin cemas. Bapak Ibu, Daud pun mengalami seperti itu karena terus dikejar oleh Saul yang berusaha membunuhnya. Kalau kita baca di dalam Mazmur 42 ayat 6, dia mengatakan seperti ini, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku?" Dia bertanya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kalau kita melihat, pengkhotbah menyatakan bahwa ketertekanan, ketenangan hidup lebih dari apapun. Tak bisa dinilai dengan uang. Apalah artinya punya harta melimpah, tapi hidup dalam kegelisahan dan ketidaktenangan. Segenap ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Itu yang dikatakan oleh pengkhotbah 4 ayat 6. Bapak Ibu, bagaimana juga masalah dan penderitaan adalah bagian dari hidup manusia. Karena tidak ada manusia di bumi ini yang tidak pernah berhadapan dengan masalah. Siapapun dia, pasti pernah mengalami masalah. Tetapi tetap tenang dan tidak gelisah adalah sebuah keputusan dan pilihan hidup. Karena itu tergantung kepada kita bagaimana kita menghadapi masalah yang terjadi, yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Bersikap tenang tidak berarti bersikap sedingin es atau memendam emosi. Melainkan melatih, mengendalikan diri agar kita bisa mendamaikan situasi, mencegah beban pikiran, sakit hati, rasa berat dan duka. Bersikap tenang berarti menolak menggigit, tanda kutip, umpan emosi dan memilih merespon dengan anggun dan elok. Saat kita merasa ada ketegangan yang meningkat, ingatlah dirimu dan katakan pada dirimu, bahan refleksi kita hari ini yang diambil dari Mazmur 116 ayat 7. Kembalilah tenang hai jiwaku sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ingatlah ayat ini dan bersikaplah lebih tenang sebelum melakukan tindakan apapun. Karena itu ketika kita bersandar, memanggil Allah dalam kehidupan kita, memberikan ketenangan kepada kita, maka jiwa kita akan tenang. Bagaimanapun persoalan masalah yang kita hadapi, ketika kita bertekun di dalam doa, meminta Roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita supaya memberikan kepada kita ketenangan,
maka jiwa kita pasti tenang. Jika kita mau mempercayakan hidup dan menyerahkan semua persoalan kepada Tuhan, kita tidak akan gelisah dan tetap tenang dalam menjalani hidup ini. Sebab kita percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar kita. Kalau kita baca di dalam Yesaya 59 ayat 1. Karena itu Bapak Ibu, kunci terbebas dari stres dan mengalami ketenangan hidup adalah senantiasa dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat kepada Tuhan, pasti yakin dan percaya menghadapi apapun kita, pasti kita tenang. Karena itu saya akan membacakan kembali ayat yang ke-7. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Tenang karena Tuhan berbuat baik kepada kita. Tuhan menjaga, memelihara kita, dan Tuhan melindungi kita. Ketika Tuhan memelihara, menjaga kita, membentengi kita, maka kita pasti tenang. Seberat apapun pergumulan, pasti itu bisa kita selesaikan karena Tuhan di pihak kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan, karena mengingatkan kami melalui firman pada pagi hari ini, supaya kami tenang, tentram bersama Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik jua pun. Karena itu, biarlah kami tetap mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat beraktivitas.